Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Halo sahabat Kemenak Nagekeo dimanapun berada. Tentunya bersama saya, Siti Salma, di Simpel Mas Podcast Kemenak Nagekeo. Pada obrolan kita kali ini, kita akan berbincang dengan topik suara stakeholder tentang pembelajaran pendidikan agama Katolik. Dalam filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantoro, setiap kita adalah insan pendidik yang harus menerapkan pembelajaran berpihak pada murid, menuntun anak dengan memberikan kebebasan. Namun, sebagai pamong juga membawa anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Tuntutan seorang guru atau pendidik mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain dan tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal kultur lahir ataupun batin. Hendaknya hal tersebut diselaraskan terlebih dahulu agar menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural sosial. Bersama saya telah hadir Ibu Marta Koang SAG. Selamat malam Ibu. Malam juga untuk kita semua. Apa kabar? Baik, sehat dan bahagia ada di tempat ini malam hari ini. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Bu ya. Ya. Beliau adalah guru penggerak yang berkarya di SMA Negeri 1 ASSA dan dalam hal ini sebagai pengajar praktik. Artinya gurunya guru penggerak. Ya. Kami bangga ya Bu ya. 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 Baik Ibu, seperti yang kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengajak para guru-guru terbaik bangsa ini untuk menghadirkan perubahan nyata bagi pendidikan Indonesia dengan cara untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Di sini saya ingin bertanya Bu, bisakah Ibu menceritakan sedikit tentang bagaimana Ibu bisa menjadi guru penggerak? Baik, terima kasih. Menjadi seorang guru penggerak tentu uji kompetisi di sana. Tidak hanya berkompetisi tapi uji kompetensi juga. Saya sedikit sharing pengalaman saya berkaitan bagaimana saya menjadi seorang guru penggerak. Yang pertama ketika menggunakan akun SIM PKB dan mendaftarkan diri menjadi seorang guru penggerak. Awalnya sih tabu guru penggerak ini. Kita tidak pernah tahu guru penggerak ini. Tetapi tapi dari kata penggerak itu yang membuat saya terpanggil ke sana. Tantangannya Bu ya. Iya, jadi ini sebenarnya challenge untuk saya. Iya, saya tetap bangkit dan saya mencari tahu informasinya, mau daftarnya itu sistemnya seperti apa. Setelah saya daftar ke sana, tidak hanya saya, termasuk beberapa guru di SMA negeri juga banyak yang ikut mendaftarkan diri ke program guru penggerak ini. Hasilnya secara administrasi itu saya lulus, tes administrasinya lolos, lalu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu bagaimana kami diberi kesempatan untuk simulasi pembelajaran dengan durasi waktu itu 10 menit. 10 menit saja? Ya, jadi bagaimana kita desain pembelajarannya itu mengajar dengan durasi waktunya 10 menit. Ya. Itu satu tantangan untuk kita. Selama ini kan kita mengajar itu biasanya dengan 2 jam, 3 jam, tapi ini dikasih dan challenge dengan 10 menit. Mampu tidak dengan 10 menit? Saya tetap berlatih, ada timernya, kita untuk melihat jamnya dengan durasi 10 menit, bagaimana kita setting pembelajaran itu dengan durasi 10 menit. Dan itu dilatih berulang-ulang sampai waktunya itu betul-betul pas 10 menit. Yang tidak penting di-cut, jadi yang penting-penting saja. Nah,
ketika jadwalnya sudah rilis dan mulai, memang awalnya itu ini kan virtual, jadi tidak biasa dengan yang virtual. Kita ada nervousnya ada, tapi tetap saja saya yakin bahwa harus confidence saya harus berpikir yang positif. Di satu sisi saya juga mau bahwa materi ajar saya ini saya juga mewartakan kepada orang yang mendengar di depan saya, termasuk mereka bertiga sebagai asesor tim penilai saya. Ya nervous juga karena asesornya baru pertama kali ketika ada asesor yang bertiga tadi itu mulai sesi perkenalan. Jadi saya berusaha untuk membangun suasana supaya kelihatannya itu akrab, sehingga saya itu tidak kaku dalam proses pembelajarannya. Ya, saya mulai dengan simulasi mengajar 10 menit. Asesor saya itu ada satu namanya Pak Robertus, itu dari suaranya itu pratanda bahwa itu orang pintar, sehingga waktu penilaian itu tidak berhadapan muka dengan saya, dia menyamping. Tapi asesor 2 dan 3 mereka menikmati proses. Simulasinya itu selama 10 menit itu berjalan, sisa waktunya itu durasinya 3 detik selesai. Lalu sudah selesai itu langsung ada sesi tanya jawab, tanya berkaitan dengan materi yang saya ajarkan dalam durasi 10 menit itu. Sudah tanya jawab semua selesai. Lalu itu belum ada pemberitaan untuk lulus atau tidaknya, langsung ke sesi berikutnya, itu adalah seleksi wawancara. Artinya tadi itu tahap pertama. Ya, itu tahap kedua setelah lolos administrasi. Ya, masuk ke jenjang berikutnya adalah tes wawancara. Jadi dalam tes wawancara ini kita diberi dengan pertanyaan-pertanyaan dari ketiga asesor ini. Pertanyaan itu berkaitan dengan kompetensi diri dan juga kompetensi berbagi untuk orang lainnya. Apa yang kita dapat, kita juga berbagi dengan orang lain. Maaf Ibu, dari tahap pertama ke tahap kedua itu membutuhkan waktu. Iya, dan itu deadline-nya sudah dijadwalkan dari pihak Kemendikbud panitianya. Itu waktu setelah lolos administrasi itu 2 minggu. Setelah 2 minggu itu masuk ke simulasi mengajar. Setelah itu kita buka lagi SIM PKB, semuanya ada di SIM PKB. Sudah dijadwalkan semua, tanggal berapa mulainya. Nah, itu sudah ada di SIM PKB masing-masing, ya. Sehingga masuk ke tes seleksi wawancaranya. Di sana ditanya apa motivasi menjadi guru penggerak. Saya masih ingat dengan baik kata itu. Saya katakan bahwa menjadi guru penggerak, dari kata penggerak saja itu adalah sebuah panggilan hidup. Panggilan ya? Ya, panggilan hidup. Guru penggerak itu adalah panggilan hidup. Tantangan, penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan. Dan saya masuk ke ajang guru penggerak ini semacam ada satu challenge yang membuat saya penasaran nih, ada apa dengan guru penggerak nih? Ada apa? Perkembangan perubahan apa ke depan yang akan saya alami ini? Saya tertantang sebenarnya. Lalu asesor-asesor itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang beri untuk saya, termasuk apa saja yang masalah-masalah apa saja yang sangat menyita pembelajaran Anda di kelas. Saya sharing ada masalah yang saya selesaikan yang berkaitan kasus anak wali saya misalnya. Itu bagaimana pihak keluarga tidak terima keadaan anak ini yang katanya anak ini sudah mengandung. Tetapi setelah saya buat pendekatan, lalu minta kesediaan orang tua keluarga anak ini, saya bawa ke puskesmas. Ternyata hasil tes di sana bahwa ya anak ini betul-betul dia tidak mengandung. Jadi saya tidak bisa omong banyak kalau tanpa ada data yang akurat. Ya. Jadi ini sebenarnya asesor itu mereka mau menilai kita ketika ada masalah, solusinya apa.
Ya, tidak hanya kita tahu tentang masalahnya, tapi harus cari solusinya seperti apa. Nah, anak saya tadi ketika keluarganya tidak menerima, mungkin karena perilakunya. Ya, karena perilakunya. Anak ini dikirim paksa oleh orang tua ke Kalimantan, ke orang tua kandungnya, ya. Dan semua berkas-berkas pentingnya itu ditahan sama keluarganya. Jadi ketika melihat situasi yang terjadi terhadap anak didik saya harus cari solusinya. Nah, saya bersama dengan kepala sekolah, admin e-rapor, guru BPBK, kami mencari solusi sama-sama supaya anak ini walaupun di tempat yang berbeda dia tetap melanjutkan pendidikannya. Dan kami betul-betul dari segala administrasinya itu disiapkan dan kirim ke Kalimantan untuk anak ini. Dan anak ini sampai dengan hari ini dia sudah di perguruan tinggi. Justru di titik itu di titik itu sehingga ibu bisa diangkat atau diterima sebagai guru penggerak. Iya, jadi diakui. Dan waktu saya sharing ini sebenarnya saya mau katakan bahwa ada asesor-asesor tuh yang ketika saya sharing mereka sampai jatuh air mata. Ya, karena saya cerita bagaimana situasi anak itu yang dipukul babak belur oleh keluarganya. Lalu semua keluarga tidak menerima keadaan anak ini. Ternyata hasil pemeriksaan di rumah sakit, anak ini tidak mengandung. Ya, justru itu yang saya harus perjuangkan tentang nasib anak tadi. Ya, karena latar belakangnya itu saya tahu baik tentang anak ini. Jadi saya membantu dia dengan cara saya tadi. Ya, baik. Lalu saya juga sharing ketika ditanya kompetensi diri ibu tuh apa saja, lalu ke orang lainnya itu apa saja yang sudah dibagikan. Saya sharing kegiatan yang saya pernah jalankan di kantor Kementerian Agama. Saya berterima kasih kepada Kemenak Nagekeo yang selalu mempercayakan saya untuk ikut ambil bagian dalam seluruh kegiatan diklat Kementerian Agama, sehingga saya boleh mengalami banyak pengalaman di sini. Itu yang saya share, berbagi di saat saya wawancara. Salah satu yang saya share itu adalah pembelajaran berbasis multimedia. Bagaimana kami di diklat itu dilatih mulai dari desain skripnya, setelah itu proses recordnya. Dari recordnya itu dengan konten yang sama ke proses editingnya. Wah, luar biasa. Lalu dari proses editingnya bagaimana kita publish di akun kita. Jadi itu semua dilatih di diklat Kementerian Agama. Maka ketika saya sharing ini, asesor itu mereka, wow, ibu luar biasa. Ibu menjadi inspiratornya kami. Luar biasa. Nah, selesai seleksi wawancara, saya lolos menjadi guru penggerak angkatan ketiga, angkatan pertama untuk Kabupaten Nagekeo, dan saya urutan pertama nilai tertinggi untuk Kabupaten Nagekeo. Ya, Alhamdulillah. ya. Saya syukur bahwa ini semua tidak hanya karena saya, tapi karena berkat kerjasama banyak orang yang saya mampu untuk bisa menjalankan semua proses ini. Atas izin Tuhan ya Bu ya? Ya, betul sekali. Sehingga program guru pendidikan guru penggerak untuk angkatan ketiga untuk Indonesia tuh saya boleh berjalan selama 9 bulan. Ya. Selama 9 bulan, ya 9 bulan itu kami juga masih kami diseleksi juga selama 9 itu bulan. Itu angkatan pertama sampai angkatan ketiga? Iya, itu 9 bulan. Lalu selesai pendidikan 9 bulan, sah, dinyatakan lulus menjadi guru penggerak, dan dengan predikatnya itu amat baik. Luar biasa. Iya. Luar biasa teman-teman. Ya. Ini sedikit sharing bagaimana menuju ke program guru penggerak, yang ini adalah bagian dari program Kemendikbudristek Republik Indonesia. Saya juga berterima kasih untuk Kemendikbudristek yang telah mempercayakan saya untuk ikut ambil bagian dalam eksekusi program guru penggerak teristimewa untuk perubahan pendidikan di Kabupaten Nagekeo ini. Iya.
secara khusus ya. Iya, secara Iya, khusus. iya. Ya. Baik. Lalu bagaimana menurut Ibu pemikiran dasar dari filosofi Ki Hajar Dewantara serta penerapannya dalam pembelajaran? Iya, kalau berbicara tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini menjadi dasar dari pendidikan Indonesia. Barusan kita rayakan kemarin, ya, Hari Pendidikannya. Iya. Dan ini menjadi dasar tolak ukur untuk eksekusi dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu bagaimana seorang guru itu menjadi teladan. Inarso Suntulodo. Iya, guru menjadi seorang teladan yang dicontohi menjadi panutan siswa. Lalu bagaimana seorang guru itu dia yang memberikan dorongan, motivasi untuk anak-anak. Ya? Iya. Dan juga bagaimana seorang guru itu dia itu penggagas. Tutburi Handayani. Iya. Jadi guru-guru kalau mereview kembali dasar-dasar dari filosofi Ki Hajar Dewantara, itu sebenarnya sebuah pembelajaran yang sangat menyenangkan dalam pendidikan. Teristimewa tadi dikatakan bahwa bagaimana menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan tantangan zaman. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Iya. Menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, bakat-bakat alaminya. Bagaimana guru itu dia mendidik, mengajar, menuntun, menggali semua potensi bakat-bakat yang alami itu. Jadi Sehingga masih terpendam ya. Iya, sehingga anak-anak kita itu mampu untuk mengeksplor semua kemampuan, bakat-bakat talenta yang mereka miliki. Lalu yang kedua, bagaimana guru itu mendidik, menuntun siswa sesuai dengan tantangan zaman. Zaman sekarang adalah zaman media. Betul. Bagaimana media itu hadir dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan media-media ini literasi pembelajaran itu terjawab di zaman sekarang. Contoh praktis dalam pembelajaran agama, saya tidak melarang anak untuk membawa Android. Bahkan saya memberi kesempatan mereka untuk mengakses Android-nya. Apa saja yang kita mau akses lewat Android itu? Yang pertama mungkin pembelajaran itu menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya di awal itu anak-anak itu harus dibuat pemetaan gaya belajarnya. Misalnya itu berdiferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak, memenuhi kebutuhan belajar anak. Misalnya anak-anak itu kan ada yang suka video, ada yang suka gambar, ada yang mereka mau belajar sambil bergerak. Media mengikuti apa yang mereka menjadi talentanya. Jadi bagaimana kita guru desain pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Salah satunya anak-anak zaman sekarang kan suka video, jadi mereka tuh berselancar di atas Android itu sudah lebih mahir. Bagaimana kita gurunya juga yang berselancarnya itu mahir juga. Iya, menjadi tantangan kita. Iya. Berhadapan dengan teknologi sekarang kita perlu belajar banyak juga. Betul. Ya, perlu belajar, dan itu memang dalam program guru penggerak kami diajarkan bagaimana pemetaan kebutuhan belajar siswa, sehingga koneksinya di pembelajaran agama itu anak-anak menggunakan Android. Saya sudah ada kesiapan belajar guru nih. Ada kesiapan belajar guru, bagaimana ke anaknya, gurunya harus merdeka dulu. Mereka desain pembelajaran yang inovatif ya. Gurunya juga yang kreatif untuk desain, gurunya juga yang betul-betul mahir untuk terhadap media, misalnya alat apa yang harus kita siap, media apa yang harus kita siap. Nah, itu di kurikulum merdeka pertama gurunya dulu yang harus merdeka. Ya. Lalu ke anaknya, ke murid. Anak-anak ketika guru yang kreatif, mereka begitu bahagia.
Mereka begitu bahagia. Kenapa? Pengalaman saya dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik, ketika dibagi dengan link video yang saya rekam sendiri materi itu, anak-anak begitu antusias. Bagi linknya di grup, lalu masing-masing anak akses linknya, link materi ajar. Atau di satu kesempatan lain tuh bisa saya tayangkan videonya. Tayangkan video, lalu setelah diberi dengan video, minta anak-anak tuh mereka respon terhadap tayangan tadi. Oh, ternyata saya sebagai observer, anak-anak begitu antusias, Bu, ini tentang video ini, video yang betul-betul saya tertarik sekali. Saya bisa ambil motivasi dari video ini, dari gambar ini, Bu. Saya tahu ini tentang Musa sedang di padang gurun. Jadi di kurikulum Merdeka tadi adalah pembelajaran yang merdeka, termasuk materinya dimengerti sesuai dengan cara anak berpikir. Kalau dulu tuh kan cara guru semua. Kalau yang dimaksud belum sesuai dengan apa yang guru sampaikan, itu anak dikatakan salah semua. Jadi memberikan kebebasan, tapi terarah ya, Bu. Iya, kebebasan mereka untuk menanggapi terhadap satu konten misalnya. Anak-anak ternyata bervariasi jawabannya yang sebenarnya maksudnya sama, hanya jawaban tuh bervariasi terhadap satu konten. Nah, ini yang merdeka tadi. Mereka mengerti materi aja sesuai cara mereka. Dikasih konten, mereka menjelaskannya sesuai dengan pemikiran mereka. Jadi mereka bisa bereksplor ya, Bu ya. Iya. Jadi anak-anak tuh mereka begitu kita guru kreatif untuk merancang, anak-anak tuh begitu antusias. Dan bahkan mereka katakan, misalnya dalam pembelajaran agama itu di sesi 5 menit yang terakhir itu ada refleksi. Ada refleksi itu yang pertama menyangkut dengan materi yang saya bawakan. Apakah mereka masih ingat? Dan ditanya soal flashback kembali soal materi tadi. Lalu yang kedua menyangkut dengan desain pembelajaran. Jangan sampai yang saya desain tuh belum tentu anak-anak yang lain senang. Jadi ditanya, oh ketika dalam refleksi ini ternyata ada perbaikan-perbaikan untuk saya, dan anak-anak mereka katakan, Bu, kalau yang suka video, Bu, kami suka sekali kalau ada video. Ada anak-anak lain mereka katakan, aduh kayaknya di rumah ada TV. Iya, jadi tadi yang buat pemetaan gaya belajar tuh sampai. Lalu ada yang gambar, saya pernah itu saya buat gambarnya. Ada salah satu anak tuh, dia bilang, Bu, saya bisa beri masukan untuk Ibu. Oh boleh, silakan. Kalau boleh minggu depan saya yang desain gambarnya. Gambar yang Ibu punya tadi itu kurang menarik. Oke, Willy Gis, terima kasih banyak masukannya. Jadi saya menunggu minggu depan Willy Gis. Nanti Willy Gis datang ke Ibu Ibu kasih tahu materi minggu depan ini. Aku pribadi yang unik. Willy Gis mau gambar yang mana? Gambar apa menurut Willy Gis? Silakan. Ibu menunggu itu. Jadi metamorfosis Marta yang dulu dan sekarang beda. Kalau dulu langsung plak, vonis anak salah semua. Sekarang saya menerima semua segala masukan itu. Lalu apa rekomendasi atau harapan Ibu seputar supervisi pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini? Berkaitan dengan supervisi pembelajaran berbasis coaching di kurikulum Merdeka, ada 3 kompetensi yang harus diketahui dan didalami yang berkaitan dengan supervisi berbasis coaching ini. Yang pertama itu budaya positif. Budaya positif. Di kurikulum Merdeka sekarang, yang pertama itu budaya positif yang perlu kita tanamkan tadi, soal keteladanan tadi. Bagaimana guru itu yang selalu yang sportif, yang berpikir yang positif, mulai dari dirinya dulu. Lalu kata-kata apa yang mau disampaikan, bahasa mana yang harus disampaikan, misalnya ketika tingkat TK, SD, SMP yang mudah dimengerti oleh mereka. Itu budaya positif. Disesuaikan. Lalu kekerasan verbal dan non verbal sekarang itu sudah dilarang.
Lalu selain itu juga budaya-budaya positif yang ditanamkan oleh guru ke anak-anak itu, misalnya soal kesepakatan itu, aturan-aturan itu harus disepakati dan ada voice, choice, dan ownership. Voice itu adalah suara, suara, mendengarkan suara anak. Lalu choice, ya, lalu itu choice tuh kita, selain itu kita rangkum kembali apa yang anak-anak sudah beri masukan sampaikan tadi, sehingga misalnya dalam satu ruangan tuh setelah ada kesepakatan dipajang itu kesepakatan menjadi satu budaya kesepakatan kita, dan semua pembelajaran berjalan di atas rel kesepakatan. Ini budaya positif, ya, sehingga semua yang ada di dalam kelas tadi, satu istilah yang terakhir itu adalah ownership, kepemilikan. Siswa semua dan guru merasa memiliki ruang kelas itu, memiliki semua sarana prasarana yang ada di dalam kelas. Itu ownership. Lalu yang kedua, kompetensi yang kedua itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya sudah katakan bahwa itu pembelajaran yang berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Ya. Dan kompetensi yang ketiga itu adalah pembelajaran sosial emosional. Ya, dalam pembelajaran di kelas, karena siswanya itu dari latar belakang yang berbeda, sehingga bagaimana kita guru memulai pembelajarannya itu disiapkan secara emosional. Misalnya, dalam pendidikan agama Katolik itu biasanya ada doa, renungan pagi, hening sejenak. Itu sebenarnya itu memusatkan konsentrasi siswa, sehingga siswa tuh menerima pelajaran tuh begitu tenang. Dan itu harus dibudayakan, ya Bu? Iya. Jadi pembelajaran sosial emosional ini sangatlah penting. Atau ada di sela-sela pembelajaran itu ada ice breakingnya, ada permainan, ada gamenya, ada nyanyi misalnya. Ini pembelajaran sosial emosional tadi. Ketika mereka sudah mulai loyo, bagaimana kita dengan ice breakingnya, games atau nyanyi misalnya, yel-yel misalnya, yang membangkitkan semangat siswa itu. Baik, ada 3 kompetensi ini dalam supervisi berbasis coaching itu. Oke, baik Ibu. Ternyata menjadi seorang guru penggerak itu tidaklah mudah, ya. Iya. Ya. Namun jika dijalani dengan keinginan yang kuat, pasti ada jalan keluarnya. Oke, tiba saatnya saya bersama Ibu Marta Koang akan pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi dengan tamu-tamu kita yang selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Ibu Marta, atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Marta yang sudah berbagi cerita di Simple Mas Podcast Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment sebanyak-banyaknya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Terima kasih.